Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Miters Kang Jeffman dimanapun Anda berada. Dan selamat datang di channel YouTube Kang Jeffman. Malam hari ini kita akan masuk ke part 9. Part 9 untuk pengijazan keilmuan dari Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonirrajim. Nah, keilmuan ini saya dapatkan dari salah seorang ulama masih di tanah Pajajaran, di mana beliau mengamanahkan kepada saya, dan alhamdulillah atas wejangan beliau, silakan untuk diijazahkan kembali demi kebaikan umat. Ini sebagai sarana ibadah, ya, jadi bukan sebuah ilmu untuk mendapatkan kesaktian atau pengakuan dari manusia. Nah, ini sebagai wasilah kita dalam beribadah. Itu saja. Nah, selebihnya jika kita bisa mengobati melalui ilmu ini, itu semua sudah kehendak Allah, semua atas kuasa Allah, semua atas ijabahnya Allah. Nah, artinya teman-teman sudah hampir masuk ke tahap tajalli, ya, yang selebihnya sudah dihilangkan dalam proses tahalli dan sudah diisi dalam proses tahalli, kemudian masuk ke proses tajalli. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jika teman-teman sudah masuk ke tahap itu, insya Allah maka Anda dengan robnya sudah tidak ada lagi tabir yang menghalangi. Doa bisa langsung diijabah saat itu juga. Ya, ini perbedaan kita. Mohon maaf sebelumnya jika menggunakan kodam, maka akan sulit untuk semuanya, bahkan dari ijabah itu sendiri, karena kita berdoa dengan perantara, sedangkan Allah menegaskan dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, Allah tempat bergantung, ya, tidak ada lagi tempat bergantung selain Allah. Jika kalian masih berdoa menggunakan perantara dengan alasan kita harus ketemu presiden harus pakai perantara dulu, itu harus cepat-cepat diperbaiki. Allah tidak sama dengan presiden, Allah tidak sama dengan makhluk. Allahus Somad, Allah tempat bergantung, berdoalah langsung lurus ke atas. Disebutkan bahwa kita harus memperbaiki hablum minan nas dan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Tidak ada hablum minan perantara, tidak ada hablum minan nas, hablum minallah. Nah, seperti itu. Untuk pengijazan sendiri, teman-teman, ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama, jam waktu untuk mengamalkan. Yang kedua, jumlah hari untuk pengamalan. Itu istilahnya untuk membeli ilmu ini, ya, tujuannya agar bisa nempel, bisa digoreskan di dalam batinnya. Itu saja, tidak lebih. Bagaimana caranya? Ini caranya. Tata cara pengamalannya, pertama, doa ini dibaca selama 7 malam atau 7 hari berturut-turut, ya, tepat pukul 12 malam. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika waktu Anda semua mencapai setelah masuk pukul 12 malam, berarti langsung baca doanya. Kemudian selepas sholat maghrib hingga jam 12 malam tidak boleh tidur. Lakukan aktivitas seperti biasa. Alangkah baiknya jika kita menghabiskan waktu tersebut dengan ibadah. Selain sholat 5 waktu, mengaji, berzikir, ya, terus bisa disambung dengan tafakur. Nah, hingga jam 12 malam pas baca doanya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonirrajim. Itu dibaca 11 kali tepat pukul 12 malam. Jangan lebih dan jangan kurang. Dan jangan lupa setelah sholat maghrib hingga pukul 12 malam itu tidak boleh tidur. Tetap terjaga. Teman-teman mau aktivitas apapun silakan. Mau keluar dulu, mau jalan dulu, segala macam boleh, silakan. Asalkan ibadah wajib selesai semuanya, tidak ada yang tunda, baik maghrib, isya. Nah, baru
ibadah-ibadah sunnah dan ibadah lainnya. Itu urutannya, jangan sampai kita mendahulukan sunnah wajibnya nanti. Seperti itu. Itu dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Jika gagal, maka ulang dari hari pertama. Ya, jangan disambung, diulang hari pertama. Nah, kemudian kendala atau godaannya adalah ketika kita segar dari habis maghrib hingga jam 11.55, dan pada saat ingin baca kita tidur. Itu godaan yang paling banyak dialami orang yang pertama kali mengamalkan keilmuan ini. Nah, untuk itu keilmuan ini adalah sebagai kunci pembuka ilmu hikmah lainnya, juga sebagai kunci penutup melalui metode nafas, tahan nafas, penutup, jadi penegas ya. Setelah kita baca sebuah keilmuan, ditegaskan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Syaitonirrajim. Nah, seperti itu. Jadi makna yang terkandung dalam keilmuan ini sungguh dahsyat, ya, sungguh dahsyat, karena dalam artinya sendiri, ya Allah menggenggam semuanya panca indera yang ada dalam tubuh manusia, baik makhluknya ya, tentu makhluknya, baik manusia maupun jin. Ya, kita berlindung, dan bangsa jin itu sebenarnya berlindung kepada Allah dari segala macam godaan iblis dan syaitan, karena jin pun digoda sama iblis, bukan manusia saja, jin pun sama. Bedanya jin lebih banyak dari dulu yang tergoda sama iblis dan menjadi pasukan iblis, sehingga mereka mengajarkan sihir kepada manusia-manusia itu. Dan manusia-manusia, terdapat dalam surat jin disebutkan adalah akan ada manusia dari golongan laki-laki mendatangi bangsa jin dari golongan laki-laki juga, meminta pertolongan, perlindungan. Seperti itu ya. Nah, silakan diamalkan. Ikhlas saya untuk semua yang mengucap qabiltu atau mengetik qabiltu pada kolom komentar YouTube saya. Ya, itu sebagai adab kita dari belajar dan mengajar di kelas online, ya, pelatihan kebatinan Kang Jeffman. Untuk itu silakan dipelajari, silakan dipahami keilmuan ini. Nah, sebelum saya akhiri, silakan teman-teman letakkan air putih 1 gelas di hadapannya masing-masing. Ya, ini sebagai doa yang saya transfer ke teman-teman semua, insya Allah permanen, tidak terbatas ruang dan waktu. Teman-teman yang membuka channel ini mau tahun depan, mau 2 tahun yang lagi, insya Allah akan tetap sama, karena niatnya seperti itu, doanya yang sama. Insya Allah teman-teman ikhlas menerimanya. Ketika diminum airnya, Allah akan ijabah sesuai dengan niat saya pada saat ini maupun akan datang. Seperti itu. Silakan ditaruh gelasnya, air putih 1 gelas, kemudian teman-teman duduk bersila, berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan kelancaran, keberkahan dari keilmuan ini, serta dijauhkan dari segala macam godaan-godaan syaitan maupun iblis. Silakan. Bismillah. Alhamdulillah. Iya. Semuanya. Alhamdulillah. Iya. Semuanya. Siap. Banyak Allah, banyak Rasul, punya suci, punya suka, mulia badan sempurna kepun. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Syahadat eling bisa eling sempurna Allah Ta'ala. Ada Tuhan Allah. Ya Allah Rabbul Gusti Allah. Oh ya. Disirkan pitulungan kusila untuk dikatakan jalan guna kerajaan putih jadikan jalan heran guyub berapa
silakan diminum airnya, diminum setengah gelas, sisanya diusapkan ke wajah, lalu keluar ya menghadap langit memohon kepada Allah agar diijabah doanya dan diberikan keberkahan melalui keilmuan ini. Saran saya, jika ingin ikut pengijazahan ini, lakukan tengah malam, buka video YouTube-nya di tengah malam, lalu lakukan ikut prosesi pengijazahan ini dengan cara meletakkan air putih tadi. Setelah airnya diminum, diusapkan, keluar ke rumah, terus berdoa langsung ke langit, menatap langit di malam hari. Insya Allah di situ akan ketemu jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai kebatinan ini. Ya, yang tadinya penasaran ingin lihat hantu, insya Allah juga terbuka, jadi tidak mau ingin lihat hantu, lebih cenderung memperbaiki ibadahnya daripada melihat hantu atau jin. Begitu saja mungkin part 9 ini. Besar harapan saya apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman tidak menyia-nyiakan sisa waktu usia kita dalam hidup ini. Jadi kejarlah hidayah, carilah hidayah dimanapun dia berada. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi ahli neraka. Ya, manfaatkan sisa hidup kita, bawa bekal yang baik hingga ke barzah. Semua kotor penyakit-penyakit, kotoran-kotoran buang semua di dunia, dipijen di dunia. Jangan dibawa-bawa sampai ke akhirat. Kotoran diri kita buang setiap pagi, kotoran hati pun sama kita buang. Jangan sampai dibawa hingga ke barzah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.